Ya. Sampai saya pernah mendengarkan ya, sekelas Al-Imam Abdurrahman As-Sudais, ya, itu beliau mengulangnya sampai 80 kali. Ya. Satu ayat itu. Satu ayat itu dia mengulang sampai 80 kali. Jadi kalau misalnya kurang dari 80, mungkin masih kurang. Sebenarnya sudah cukup ya. Kalau ayatnya pendek, 5 kali saja kita sudah hafal. Seperti kita membaca amma yatasaalun. Sangat mudah. Jadi kita ulang 5 sampai 10 kali. Ya, kalau kita punya waktu luang, ya kita ikuti apa yang dipraktekkan oleh Abdurrahman As-Sudais sampai 80 kali. Semakin banyak, itu akan semakin kuat. Setelah kita menghafal ayat yang pertama, lalu menghafal ayat yang kedua, nah, kemudian kita juga menghafalnya. Apa ayat yang kedua dari surah Ar-Rahman? Allamal Qur'an. Ya. Allamal Qur'an. Nah, kita ulang-ulang. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Berkali-kali. Setidaknya tidak kurang dari 20 kali. Jangan sampai kurang dari 20 kali. Nah, setelah kita menghafal ayat yang pertama, Ar-Rahman, kemudian ayat yang kedua, Allamal Qur'an, ya. Kemudian kita membaca ayat yang pertama dengan yang kedua. Mushaf kita tutup. Ya, kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Langsung kita baca 2 ayat. Setelah itu kita pindah ke ayat yang ketiga. Khalaqal insan. Ya. Khalaqal insan. Itu ayat yang ketiga kita hafalkan sampai kita berhasil menghafalnya. Lalu kita baca ayat yang pertama. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ya, itu ayat yang ketiga. Berarti kita sudah berhasil menerapkan metode yang pertama, yaitu al-hifdz at-tasalsuli. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai target kita tercapai pada hari itu. Misalnya targetnya 1 halaman misalnya, berarti sampai 1 halaman. Selesai 1 halaman, kita ulang lagi dari awal. Ya. Kemudian kita ulang-ulang membacanya sampai kita benar-benar melancarkan. Nah, inilah yang disebut dengan al-hifdz at-tasalsuli, dan ini sangat cocok kita pakai mushaf Madinah ya, atau mushaf terbitan Mesir misalnya, atau terbitan Timur Tengah. Akan lebih mudah bagi kita untuk menghafalnya dengan metode seperti ini. Kemudian metode yang kedua yang disebut dengan al-hifdz al-jam'i. Jadi kita menghafal ayat yang pertama, contohnya tadi Ar-Rahman, ya. Kemudian kita hafal ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Kemudian kita hafal ayat yang ketiga, Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Sampai ayat 4 berhasil kita, sampai akhir target kita. Kalau targetnya misalnya 1 halaman, kita hafal sampai 1 halaman. Setelah itu baru kita kumpulkan dari awal, dari ayat yang awal sampai ayat yang akhir di target kita pada hari itu. Kemudian kita ulang 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Nah, tapi saran saya bisa sampai 7 kali. Semakin banyak, maka akan semakin kuat hafalan kita. Jadi sebenarnya, walaupun secara teorinya, orang yang cerdas akan terbantu. Tapi cerdas saja tidak cukup, tetapi membutuhkan kesungguhan kita, kesabaran kita dalam menjalani proses-proses ini. Proses-proses sederhana seperti itu. Kemudian metode yang ketiga, al-muqassam. Al-muqassam artinya kita membagi target-target
ke dalam bagian-bagian yang berpadu dalam makna. Misalnya, ini makna tentang sifat orang-orang munafikin, misalnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita hafal ayatnya, ayat kelompok ayat yang berhubungan dengan orang-orang munafikin. Nah, kemudian kita tulis nanti di catatan khusus, ini ayat yang membahas tentang orang-orang munafik. Dikumpulkan seluruhnya dari juz tertentu yang berbicara tentang orang-orang munafik. Kalau misalnya tentang ayat tentang surga dan neraka, misalnya kita kumpulkan seluruh ayat-ayat tentang surga dan neraka di dalam sebuah juz, ya. Kita ambil dari sebuah juz, kemudian kita tulis. Nah, ini judulnya. Kita batasi halaman sekian, ayat sekian sampai sekian. Ini disebut dengan al-hifdzu al-muqassam. Jadi kita bisa saja menghafalnya secara berurutan, bisa saja tidak berurutan. Tapi kita dipermudah di mushaf Madinah itu, kita dipermudah. Di mushaf Timur Tengah juga kita dipermudah. Jadi satu juz itu terdiri dari 20 halaman. Jadi dari 20 halaman setiap juz. Kemudian setiap satu juz itu terdiri dari 8 rubu'. Ya. Kalau di dalam terbitan Kementerian Agama, ain, satu ain itu rubu'. Ya. Jadi ada sekitar 8 kelompok ayat di setiap juz. Itu boleh kita tandai. Biasanya ada diberikan tanda. Ya. Biasanya diberikan tanda di Mushaf Madinah. Ada di situ tanda-tanda rubu' dari sebuah juz. Ya, dan itu akan membantu kita ketika kita menghafal Al-Quran. Jadi boleh kita menghafalnya berdasarkan rubu', boleh menghafalnya berdasarkan paduan makna yang serupa. Jadi kita kumpulkan dari sebuah juz ayat-ayat yang memiliki pembahasan yang sama, dan itu akan memudahkan kita juga di dalam menghafal Al-Quran. Ya, para asatidzah, para masyayikh, dan para ummahat a'azzani wa azzakumullah, inilah 3 metode dasar, ya. Apapun nanti metode yang dipakai dalam pengembangannya, semuanya akan merujuk kepada 3 metode ini. Akan merujuk kepada 3 metode ini. Baik, nanti sebelum kita mempraktikkannya, saya akan sampaikan sedikit tentang beberapa hal yang bisa membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Ini agak banyak sedikit, tapi ini sudah saya urutkan berdasarkan poin-poinnya. Mudah-mudahan poin-poin ini bisa menjadi motivasi dan catatan bagi kita semua. Yang membantu memudahkan kita menghafal Al-Quran yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ya, dan ini tidak kita perdebatkan lagi. Ketika kita ikhlas, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita takut kepada seseorang, bukan karena kita berharap mendapatkan imbalan dari seseorang, tidak. Tetapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita jangan pernah remehkan doa. Setiap sebelum menghafal selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu tamak berdoa. Tamak dalam berdoa artinya adalah kita merintih, kita menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dimudahkan di dalam berdoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar dan meninggalkan maksiat. Karena inilah penghambat utama dari hafalan Al-Quran, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kemaksiatan kita akan sangat berpengaruh kepada kualitas kita menghafal. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, mungkin maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat organ tubuh misalnya, itu akan menghalangi kita di dalam menghafal Al-Quran.
Mungkin kita cerdas, tetapi hafalan yang kita miliki tidak akan bertahan lama. Karena hafalan yang akan tetap terjaga adalah hafalan orang-orang yang selalu menghindarkan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian biasanya ketika kita menghafal Al-Quran itu ada masa-masa di mana kita diuji oleh Allah dengan kemalasan, dengan kesibukan. Bagaimana di saat itu kita memiliki kesabaran? Kita memiliki azam yang kuat. Jadi ketika kita sudah khususkan waktu kita untuk Al-Quran, maka tidak boleh ada lagi agenda yang lain. Kecuali kalau benar-benar agenda tersebut adalah agenda yang sangat penting. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk hafal. Ini yang telah kita bahas tadi. Di waktu tersebut diusahakan kita benar-benar fokus, kita tinggalkan HP kita, gadget kita, laptop kita, pekerjaan kita, sejenak kita tinggalkan. Kita beruzlah dulu dengan kalam Allah Subhanahu. Mungkin setengah jam dalam sehari, mungkin 1 jam dalam sehari. Kita khususkan waktu kita untuk kalam Allah Subhanahu. Kalau tidak kita lakukan hal itu, maka akan sulit untuk kita untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi. Itu Nabi juga memiliki waktu khusus. Waktunya khusus. Makanya ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi itu adalah surah Al-Alaq dan diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Yang mana di Gua Hira itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu fokusnya dalam proses penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi para ulama kita mengajarkan ketika kita membaca Al-Quran itu, ketika kita menghafalkannya, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Kalau ada khitab di dalam Al-Quran itu, seruan di dalam Al-Quran, seakan-akan panggilan itu, khitab itu adalah khitab untuk kita. Nah, di saat itulah kita akan memiliki, ada rasa memiliki kita, kecintaan kita, ta'zim kita kepada Allah. Semakin besar ta'zim kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, maka akan semakin mudah kita dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian mempersedikit kesibukan terhadap dunia. Ini tentu relatif, ya. Intinya kita harus memiliki waktu khusus untuk Al-Quran. Sesibuk apapun kita, baik di siang hari maupun di malam hari. Makanya para sahabat Nabi SAW ketika mereka berjihad di siang hari, mereka adalah rahib pada malam hari. Tentu mereka tetap punya waktu. Maka berjihad di jalan Allah, tetapi mereka tetap memiliki waktu untuk menghafalkan kitab Allah. Bahkan tetap punya waktu untuk meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian kedisiplinan dalam mencapai target harian. Ketika kita sudah menentukan target tadi, setengah halaman, 1 halaman, maka kita harus misalnya yang mengawasi kita menghafal, tetapi kita harus mendisiplinkan diri kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian terus-menerus dalam membaca Al-Quran. Jadi sekalipun kita misalnya menghafal Al-Quran, bukan berarti kita berhenti tilawahnya. Maksudnya tilawah yang juga ada target tersendiri. Kalau bisa seorang muslim itu minimal dalam setiap bulan, dia menghatamkan 1 Al-Quran. Di luar Ramadan, seorang muslim kalau bisa setiap bulan di luar bulan Ramadan, dia menghatamkan 30 juz dari Al-Quran. Jadi, bagaimana caranya? Dia harus membaca minimal 1 juz dalam sehari. Jadi membaca juga terus, menghafal juga terus. Jadi ada 2 amalan yang kita lakukan. Karena dengan membaca terus-menerus akan memudahkan kita nanti dalam menghafal. Kemudian bersegera dalam menghafal. Ketika sudah datang waktunya menghafal, bersegera, kita harus semangat. Kita dawamkan tilawah.
Ketika datang waktu tilawah, kita juga tilawah. Untuk tilawah, ada sebuah rahasia menjadi atau kita bagi menjadi 5 bagian. Jadi kita misalnya pagi bisa tilawah 4 halaman. Dengan hadar, enggak apa-apa. Dengan bacaan yang agak cepat, tidak masalah. Tetapi kita dawamkan tilawah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selalu bersahabat dengan ahli Quran. Dan menyetorkan hafalan kepada syekh yang mutqin. Jadi dalam menghafal Quran ini, kita wajib memiliki seorang guru. Seorang guru minimal orang yang bagus bacaannya, minimal orang yang bagus hafalannya, minimal orang yang bagus tajwidnya, dan dia teliti di dalam membaca Al-Quran. Jadi kita setorkan hafalan kita pada dia. Tanpa harus menunggu misalnya ada daurah dulu, tanpa harus menunggu dulu datang seorang syekh. Ya, walaupun sebenarnya yang paling afdal adalah kita menyetorkan kepada seorang syekh yang mutqin. Tetapi ketika syekh ini tidak ada, ketika guru-guru khusus ini tidak ada, kita bisa menghafal secara sebaya dengan teman kita. Mungkin para asatizah dengan ummahatnya, misal setoran hafalan kepada ummahat. Ummahat juga setoran hafalan kepada para asatizah. Nah, itu juga salah satu cara yang sangat baik ketika menghafal Al-Quran. Dan itu ada keuntungan yang luar biasa. Ketika asatizah menyetorkan hafalannya kepada ummahat, dan ummahat menyetorkan hafalan kepada asatizah, itu ada dua kebaikan. Ustazahnya juga bagus hafalannya, para asatizah juga bagus. Kemudian usahakan memperbanyak tilawah Al-Quran pada waktu-waktu yang diutamakan. Kemudian mengaplikasikan pembacaan hafalan dalam sholat. Kita tema Starbucks aja. Ya, jadi hafalan yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita lancarkan, yang tadi sudah kita setorkan mungkin kepada ustadz kita, atau kepada suami kita, atau kepada istri kita setorkan misalnya, kita baca dalam sholat. Kalau misalnya di sholat wajib tidak bisa, misalnya karena kita sholat jamaah di masjid, imam membaca ayat yang lain, kita bisa membacanya di dalam sholat sunnah kita. Dan sholat sunnah yang bisa qobliyah, bisa ba'diyah, bisa, dan yang paling indah adalah qiyamul lail. Ketika kita sholat tahajud. Karena ketika qiyamul lail, tidak ada satu orang pun yang membatasi kita ketika membaca hafalan kita ketika sholat. Kemudian, memurojaah target yang telah dihafal, dan terus-menerus dalam mengulang. Karena kalau sekalipun kita hafal, terkadang kalau kita menghafal Al-Quran pagi misalnya, Masya Allah, cepat sekali hafalnya. Tapi ketika dicek sorenya udah lupa. Ya, memang itulah manusia. Makanya kita terus-menerus dianjurkan untuk selalu merojaah. Kemudian yang sangat penting adalah melazimkan diri untuk sering berada di masjid. Jadi tidak ada tempat yang paling mulia, yang paling tenang, yang paling tentram, yang paling nyaman untuk menghafal Al-Quran itu, dan suasananya sangat mendukung untuk kita menghafal, kecuali di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke masjid, kita luangkan setengah jam, kita menghafal di situ. Kita berdoa kepada Allah, di rumah Allah, kita menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau di tempat-tempat yang lain, kecuali kalau di kantor kita, misalnya kantor kita terpisah sendiri, mungkin di kantor bisa. Tapi yang paling afdal tetap di masjid. Karena kita tidak mungkin menghafal Al-Quran di tempat yang ramai, tidak mungkin. Tidak bisa di pasar, tidak bisa di mobil, tidak bisa kita menghafal Al-Quran di rumah, yang di situ ada anak-anak. TV nyala misalnya, radio nyala, dan segala macam nyala. Tidak bisa kita lakukan menghafal dengan baik. Kemudian, menghafal surah-surah yang memiliki keutamaan. Surah-surah yang memiliki keutamaan yang agung seperti surah As-Sajdah, surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, itu kita utamakan dulu untuk menghafal. Sebelum kita menghafal ayat-ayat atau surah-surah yang lain. Kemudian menjaharkan bacaan atau membaca secara pelan sesuai dengan kondisi kita ketika membaca. Kalau kita berada dalam kondisi sendiri, kita membacanya secara jahar, nggak masalah.
Tetapi kalau kita lagi berada di dekat orang yang sedang sholat, di samping kita ada orang yang sholat sunnah misalnya. Kita pelankan suara kita supaya tidak mengganggu saudara kita yang sholat. Kemudian yang sangat penting juga adalah menuliskan hafalan dan membukukan kesalahan-kesalahan. Jadi ketika setoran misalnya, ya, kita tulis apa kesalahan-kesalahan kita. Dan yang sangat penting para masyayikh, para asatidzah dan para ummahat adalah menulis hafalan kita. Jadi kita siapkan satu lembar HPS atau satu lembar folio, itu kita tuliskan hafalan kita di situ. Ini kita sebenarnya memakai metode yang dipakai di Maghrib, di Maroko. Makanya orang-orang yang menghafal Al-Quran di Sudan, orang-orang yang menghafal Al-Quran di Libya, di Maroko, itu terkenal sebagai hafalan-hafalan yang sangat kuat. Hafalan. Kenapa? Karena mereka terbiasa menuliskan hafalan mereka. Jadi ditulis. Kalau dia targetnya misalnya setengah halaman, setelah dia berhasil menghafalkan, kemudian dia menuliskan di lembaran khusus hafalan dia tersebut. Setelah dia tulis, kemudian setelah itu dia koreksi, dia lihat mushaf, dia koreksi. Tadi saya salah hafal di mana ya? Ini tulisannya yang salah yang mana ya? Dia berikan tanda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jika kita punya waktu ya, tentu menulis ini juga butuh waktu. Kalau kita bisa asingkan atau luangkan waktu kita setengah jam saja misalnya, atau 20 menit untuk menuliskan hafalan kita atau target kita per hari, itu sangat luar biasa. Dan lembaran-lembaran ini nanti akan menjadi kenangan-kenangan bagi kita, kenangan bagi anak kita, dan akan diikuti oleh keturunan-keturunan kita nantinya. Setelah selesai satu juz misalnya, kita tulis hafalan satu juz. Karena tentunya kita menulisnya secara cicilan ya, sesuai dengan target harian kita. Nanti kita kumpulkan, kita rapihkan, setiap satu juz kita jilid, kita satukan, jadilah satu mushaf. Dan satu mushaf ini adalah seakan-akan karya kita dalam penulisan. Sekalipun khatnya kurang baik, sekalipun khatnya tidak seindah khat yang ada di Al-Quran, tapi setidaknya kita punya motivasi menuliskan huruf Arabnya, dan itu akan menjadi kenangan. Dan akan menjadi motivasi bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita nantinya. Kemudian menjaga hafalan dengan mengamalkan. Dan mengamalkan apa yang dibaca, dan mengamalkan apa yang dihafal dari Al-Quran. Ya. Ketika ingin lebih jauh lagi, kita bisa mengetahui asbabun nuzul dan penafsiran ayat. Kemudian selalu menjaga adab sebagai penghafal Al-Quran. Kemudian usahakan dimanapun kita berada, usahakan kita dalam kondisi selalu berwudu. Kecuali para ummahat, ada masa-masa di mana para ummahat tidak bisa menyentuh atau membaca Al-Quran. Tetapi dia masih bisa membaca tafsir. Mungkin ada Al-Quran tafsir yang tidak muni mushaf, mungkin dengan pembatas atau sarung tangan, para ummahat masih bisa memanfaatkan tafsir terjemahan dan melihat ayatnya, membaca di dalam hatinya, dan tidak menghalangi dia untuk menghafal. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain apa yang kita pelajari. Kemudian sedikit demi sedikit kita pelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, dengan memahami sedikit-sedikit dari kaidah bahasa Arab, maka itu juga akan membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian, apalagi di bulan suci Ramadan, ya, peringatan untuk saya sendiri dan nasihat bagi kita semuanya. Menjaga setiap detik dari umur kita untuk menghindari perbuatan yang menyia-nyiakan umur. Karena orang yang menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, hafidh Al-Quran itu sejatinya adalah orang-orang yang paling berkah umurnya. Kenapa umurnya paling berkah? Karena setiap detik dari umurnya selalu bersama kalam Allah. Jadi tidak ada waktu
dari umurnya itu yang tersia-sia. Tidak ada senda gurau, tidak ada main-main. Ketika dia misalnya selesai dari sebuah pekerjaan wajibnya dia isi. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, suara mereka berdengung bagaikan lebah ketika mereka mendawamkan tilawah Al-Quran mereka. Mereka memurojaah hafalan Al-Quran. Karena kita juga terkadang sering futur, maka para ulama menganjurkan kita untuk membaca kisah-kisah para penghafal Al-Quran. Kemudian kita baca kisah-kisah para ahli ibadah dari kalangan para sahabat. Kenapa para sahabat dulu? Karena para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali ditarbiyah oleh Nabi SAW. Kita contoh mereka bagaimana mereka bersama. Kemudian juga para tabi'in, dan para ulama terkemuka. Bagaimana qiyamul lail mereka? Bagaimana mereka memurojaah Al-Quran mereka? Bagaimana mereka membaca? Nah, itu kita contoh mereka. Nah, kemudian ketika kita hendak menghafal, usahakan kita memulai dengan surat-surat pendek dulu. Ya, tidak ada halangan bagi kita untuk menghafal surah Al-Baqarah dulu, tidak masalah. Tetapi dianjurkan dulu untuk menghafal yang pendek. Sebagaimana ayat yang pertama kali kepada Nabi itu juga ayat yang pendek. Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang sangat pendek. Seperti juz amma, juz tabarak, atau surat-surat yang sering dibaca, surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, kemudian Al-Mulk dan As-Sajadah yang sering diulang-ulang ketika kita sholat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah meminta doa dari orang-orang soleh untuk dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Kita minta doa dari para asatidzah. Dan yang paling penting bagi kita adalah meminta doa dari ibu kita. Meminta doa dari ibu kita untuk dimudahkan bagi kita menghafal Al-Quran. Karena ketika kita berbicara tentang Al-Baqarah, kita hanya sering teringat dengan kisah Bani Israel, tapi kita terlupa siapa pemilik dari Al-Baqarah tersebut. Pemilik dari Al-Baqarah itu adalah seorang anak yang soleh, yang dia berbakti kepada ibu. Jadi esensi dari Al-Baqarah bukan hanya tentang Bani Israel, tapi ada di situ birrul walidain. Dan birrul walidain juga salah satu wasilah kita dimudahkannya kita di dalam menghafal Al-Quran. Kita minta doa kepada ayah kita. Kita minta doa dari para asatidzah kita, dari guru-guru kita, sekalipun mereka tidak atau belum menghafal Al-Quran. Kemudian memakai wasilah-wasilah atau pendukung dalam membaca atau tartil dengan mendengarkan kaset-kaset atau video rekaman para qari yang mungkin. Nah, ini saya memiliki teman-teman yang tunanetra, Masya Allah, yang mereka menghafal dari kaset, yang mereka tidak bisa melihat, dan mereka tidak bisa belum bisa memanfaatkan waktu itu Al-Quran Braille. Alhamdulillah sekarang sudah ada Al-Quran Braille. Di saat itu mereka hanya mendengar dari kaset. Mereka mendengarkan pakai Walkman, dinyalakan satu ayat, selesai, di stop, diulang lagi, nyalain lagi, dimatikan lagi, sampai 10 kali mereka ulang-ulang, sampai Allah berikan mereka kebiasaan dalam menghafal Al-Quran, sehingga ada di antara mereka, ketika dibacakan ayat itu sekali, 2 kali, mereka langsung paham. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan visual kita melihat mushaf, ya, kemudian kita dengarkan juga, dan itu akan lebih kuat lagi hafal kita. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti musabaqah hifdzul Quran. Jadi mungkin nanti jika ada kesempatan untuk melakukan musabaqah di antara para asatidzah, mungkin ada nanti akan menjadi dewan jurinya, kemudian nanti diuji hafalannya misalnya, itu juga akan menjadi motivasi sebagai evaluasi dari hafalan setengah juz misalnya, Masya Allah. Baik, karena waktu kita sangat singkat, ya, pada kesempatan kali ini akan kita coba praktekkan, ya,
Baik, izinkan saya menampilkan Al-Quran. Ya, sudah tampil, Ustaz. Sudah tampil ya. Nah, ini ada surah Ar-Rahman. Saya berharap kepada seluruh para asatidah, para masyayikh, afwan, kepada nggak apa-apa, para ummahat, nggak apa-apa kalau misalnya tidak mengeluarkan suara. Tapi tidak harus di unmute, nggak apa-apa. Ini sebagai simulasi saja. Saya akan praktekkan 3 metode menghafal Al-Quran. Ini metode dasar. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Baik, akan kita praktekkan. Kita akan mengambil contoh dari surah Ar-Rahman, karena ini surahnya sangat pendek. Kita akan pakai dulu metode at-tasalsuli. At-tasalsuli artinya adalah kita menghafal ayat yang pertama. Setelah menghafal ayat pertama, kita hafal ayat yang kedua, kemudian kita ulang dari ayat pertama dan kedua. Kemudian kita telah hafal misalnya ayat ketiga, kemudian kita ulang lagi dari ayat pertama sampai ketiga. Nah, seperti itu. Kita coba. Saya mohonkan untuk mengikuti saya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ar-Rahman. Sudah hafal ya Ar-Rahman? Masya Allah, sudah hafal Ar-Rahman. Ceritanya kita sudah hafal ayat yang pertama. Sekarang kita lanjutkan menghafal ayat yang kedua. Allamal Qur'an. Kalau di ayat-ayat yang belum kita hafal, para asatidah, para masyayikh, para ummahat bisa mengulang ya 10 sampai 20 kali. Caranya bagaimana? Misalnya allamal Qur'an, allamal Qur'an, allamal Qur'an, allamal Qur'an, allamal Qur'an, diulang. Ya. 10 kali sampai 20 kali. Kalau misalnya 7 kali udah hafal, sebenarnya udah cukup ya kalau sudah hafal. Tapi semakin banyak itu semakin bagus. Karena Al-Imam Abdul Rahman As-Sudais sampai 80 ya. Rahman sudah sampai 80. Ini caranya. Kemudian setelah hafal Allamal Qur'an, kita ulang kembali ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya. Baik. Ini kita sudah melewati proses ini. Nah, setelah itu kita menghafal ayat yang ketiga. Khalaqal insan. Ya. Setelah kita hafal khalaqal insan, kita ulang berkali-kali sampai hafal. Setelah itu baru kita ulang lagi dari awal. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Nah, seperti itu. Ya, baik, Masya Allah ya. Nah, demikian kita lanjutkan ke ayat yang keempat ya.
Asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya sampai target kita misalnya sampai akhir halaman. Nah, jadi begitu mudahnya sebenarnya. Dengan mengulang seperti itu, maka insya Allah kita akan hafal. Ya. Ini kalau ayatnya pendek ya. Ya. Ini kalau ayatnya pendek. Bagaimana kalau ayatnya panjang? Kita lihat kalau ayatnya panjang. Kita lihat surah Al-Isra. Nah, ini sedikit agak panjang. Nah, ini bagaimana? Kalau tadi kan mudah. Ar-Rahman kita ulang berkali-kali. Bagaimana kalau ini? Ya. Kalau ayatnya panjang, maka kita ukur berdasarkan kalimat sempurna dari ayat tersebut. Atau berdasarkan waqafnya. Ini kalau waqafnya kita ikuti ada 2 baris. Nafas kita nggak sampai. Tapi boleh kita baca semampu nafas kita, tapi kita sempurnakan kalimatnya. Nah, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kita berhenti di Masjidil Haram. Nah, itu kita ulang-ulang. Kita fokus sampai ke Masjidil Haram saja dulu. Ya. Ya, sampai Masjidil Haram. Ya. Baik, saya akan bacakan kembali. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. 1, 2, 3. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ya. Oke. Dibatasi sampai Masjidil Haramnya dulu. Kita batasi sampai di situ, kita hafal perkataan. Ya, kita hafal perkataan. Bagaimana menghafalnya? Subhanalladzi. 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 Nah, seperti itu ya. Subhanalladzi. Setelah subhanalladzi hafal, kita lanjutkan kata berikutnya. Asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Nah, setelah hafal asra bi'abdihi, lanjut ke kalimat setelahnya atau kata setelahnya. Lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram. Ya. Setelah itu, ya, setelah lailam minal masjidil haram kita hafal, kita coba gabung. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ya, Masya Allah ya. Boleh kita bawa dengan at-taghanni bil Quran. Jadi kita membawa pakai irama, itu akan membantu juga. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, seperti itu ya. Minal masjidil haram. Ya. Jadi setelah hafal satu baris ini hafal, baru setelah itu kita lanjutkan ke potongan kalimat kedua. Nah, seperti itu. Jadi dihafalkan dulu yang baris pertama tadi, berkali-kali diulang dari subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, tapi kita harus sabar sampai 10 kali, sampai 20 kali. Kita harus sabar menghadapi proses itu. Setelah itu baru kita lanjutkan ilal masjidil aqsa, ya,
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Gitu ya. Ini potongan yang kedua, kita batasi sebagai potongan yang kedua. Bagaimana cara menghafalnya? Sama dengan yang tadi. Ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa. Setelah ilal masjidil aqsa dihafal, kita lanjutkan alladzi barakna haulahu, alladzi barakna haulahu, alladzi barakna haulahu. Kita ulang-ulang 10 kali sampai 20 kali. Ya, kemudian linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina. Itu sampai 10 sampai 20 kali. Setelah kita berhasil menghafalkan perkata-perkata seperti tadi, kita gabungkan ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Coba dua penggalan dulu. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Setelah ini lancar, kita sempurnakan. Linuriyahu min ayatina. Seperti itu tahapannya ya. Sebenarnya ini adalah tahapan dasar. Ketika kita sudah terbiasa dengan tahapan ini, terkadang nanti setelah kita terbiasa, sekali baca satu baris, sekali proses menghafal. Terkadang seperti itu. Ya, jadi inilah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Baru setelah itu kita sempurnakan. Innahu huwas sami'ul basir. Ya. Setelah sampai innahu huwas sami'ul basir selesai, kita ulang lagi dari subhanalladzi sampai akhir ayat, kita ulang 7 kali sampai 10 kali, kita ulang sampai kita benar-benar lancar. Ya. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Mungkin kita berhenti dulu di Isra yang pertama, yang pertama. Berhenti di sini kita wa ataina Musal kitab. Ataina Musal kitab, kita ulang 10 sampai 20 kali. Wa bani Israil wa ja'alnahu hudan li Israil. Ketika usahakan mata kita benar-benar sempurna melihat mushaf. Setiap kita menghafalkan ya, ini sebenarnya teknis, tapi ini sangat penting. Ketika kita melihat mushaf, usahakan mata kita benar-benar melihat mushaf yang ada di Al-Quran. Ustaz, Ya. mohon maaf, waktu 4 menit. Iya, Masya Allah. Ya. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan beberapa simulasi sederhana ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, dan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit. Menghafal Al-Quran itu mudah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah yang menciptakan kita, dan kita sudah dijanjikan oleh Allah. Kami berikan Al-Quran itu sebagai peringatan. Maksudnya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalnya. Yang mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.